Ya, kalau stay terus di kapal ini, mereka bakalan tenggelam. Yaudah deh, Doga langsung menurunkan skoci dan memindahkan seluruh anggota keluarga dan perbekalan sebisa mungkin masuk ke dalam kapal skoci ini. Begitu seluruh anggota keluarganya udah di kapal skoci, mereka semua langsung menjauh dari kapal Lucet yang mulai tenggelam. Pas ini, Doga deg-degan karena bisa jadi paus Orcanya sekarang menargetkan kapal skoci ini sebagai bahan bulian mereka. Mereka terus mendayung, terus menjauh dari kapal Lucet dan juga dari paus yang sedang bermain-main dengan kapal Lucet nih. Mereka terus berusaha dan berdoa supaya paus Orca tidak sadar dengan kepergiannya mereka. Begitu sekiranya udah agak menjauh, Doga melihat sekelilingnya. Wah, udah nggak ada paus Orca nih. Mereka selamat nih dari serangan di paus Orca. Nandong Dogal dan sekeluarga, karena mereka selamat. Dogal yang baru aja mau bernapas lega, ini langsung dipukul lagi nih oleh kenyataan. Mereka emang sih ya selamat dari serangan di paus Orca. Tapi di satu sisi lain, mereka semua sekarang terdampar di tengah laut di sebuah spot kecil yang minim perbekalan. Relax dulu yuk, temenin minum gua. Rasa soto spesial plus koyanya, rasa banget. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie gua, nikmat kuahnya, bikin nyaman. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Bikol. Pada saat ini, Dogal itu berusaha mencari arah. Dia melihat sekelilingnya dan sejauh mata memandang 360 derajat ini, semuanya yang kelihatan cuma laut. Tidak ada daratan ataupun perahu yang terlihat. Lalu di skoci kecil ini juga memiliki perbekalan. Kalau perbekalannya ini dihemat, paling cuma bertahan nggak lebih dari 6 hari. Terlebih lagi, skocinya ini itu kecil banget. Mereka kan berenam dan mereka semua mesti duduk di pinggir skoci itu supaya skocinya bisa seimbang. Kalau ada yang tiduran atau duduknya ngasal, skocinya ini bisa kebalik. Lebih parahnya lagi adalah di skocinya ini itu nggak ada atapnya. Alhasil, teriknya sinar matahari di tengah lautan itu benar-benar menggigit kulit mereka. Kalaupun hujan, ya biasanya kan hujan di tengah laut itu datang bersamaan dengan badai. Kalau ada badai, habislah mereka. Bisa dibilang, walaupun mereka selamat dari serangan paus Orca, mereka belum selamat dari ancaman lautan Pasifik. Dogal pun mau nggak mau mesti mengatur strategi supaya mereka bisa selamat. Strategi yang pertama adalah dengan pengetahuannya di dunia laut ya, Dogal mencari arah mata angin tuh dan menentukan titik tujuan. Pas itu Dogal tadinya berencana untuk mendayung ke arah timur, balik lagi ke pulau yang bernama Pulau Galapagos. Kebetulan beberapa hari yang lalu mereka baru aja mengunjungi Pulau Galapagos. Bisa nih kalau mereka balik lagi ke sana dan meminta pertolongan. Tapi di satu sisi juga Dogal memperkirakan kalau angin yang menuju Pulau Galapagos itu lagi kencang-kencangnya. Skoci mereka nggak bakalan kuat tuh menerjang angin kencang. Di samping itu juga perbekalan mereka itu nggak bakalan mencukupi tuh untuk mencapai Pulau Galapagos. Mau nggak mau deh, Dogal membuat keputusan yang drastis. Dogal waktu itu mendayung ke arah utara supaya bisa mencapai ke sebuah daerah di lautan yang bernama Doldrums. Doldrums ini adalah sebuah daerah di lautan di mana angin selatan dan angin utara itu bertemu. Biasanya terdapat di garis khatulistiwa. Karena dua angin ini bertemu, maka air laut di daerah Doldrums itu cenderung tenang. Di samping itu juga lautan di daerah Doldrums sering terjadi hujan tapi tidak ada badainya. Lalu banyak ikan-ikan dan penyu-penyu yang berenang di permukaan laut. Harapannya dengan air hujan dan ikan-ikan di permukaan laut, stok persediaan minuman dan makanan mereka itu bisa dicukupin. Lalu strategi yang kedua adalah Dogal itu mulai menjatah dan merasio perbekalannya mereka. Bisa mungkin Dogal dan keluarganya ini makan dan minum sedikit mungkin supaya mereka bisa bertahan hidup sampai pertolongan tiba. Anggota keluarganya Dogal ini agak keberatan dengan keputusan menjatah makanan dan minuman ini. Tapi mau gimana lagi? Ini situasi darurat, men. Ya udah deh, selama 6 hari selanjutnya, Dogal dan semua anggota keluarganya mendayung